Welcome to our hybrid Sunday service semuanya, baik Anda yang online maupun yang onsite. Thank you for coming. Ini semua adalah hari yang luar biasa karena saya percaya hari ini dibuat Tuhan untuk kita semua. Amin. Dan hari ini gak cuma itu aja, saudara, saya percaya hari ini kita akan ada special kedatangan one of our own. Bisa ngomong gitu kali ya. Bill's been with us for so long. Saya percaya hari ini kita akan diberkati luar biasa dengan suatu sharingnya dan juga lagu yang dia ciptakan. I've been listening to this song for the whole week and it blessed me so much. So I hope it's gonna be a great Sunday for all of us. Jadi sama-sama yuk kita punya ekspektasi yang besar pada hari ini bahwa Tuhan akan datang. Hadirannya akan membuat kita sama-sama merasakan damai dan kasihnya dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama saya undang bangkit berdiri yang lagi onsite bersama dengan kita. Kita akan baca ayat kita pada hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Bisa ditampilkan? Alright. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur Kau bertahta atas kehidupan kami. Segala tunduk pada otoritas-Mu Tuhan. Kau adalah pemimpin dari gereja Tuhan. Terima kasih Kau hadir selalu bersama dengan kami. Di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini pun, detik ini pun Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami mintakan Tuhan biar Kau curahkan damai-Mu. Hadirat-Mu yang mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas apa yang kami lakukan. Apa yang kami pikirkan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih kami siap Tuhan menerima berkat-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan hanya dalam berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. AFGF Surabaya boleh dengar suaranya, semangatnya pagi menjelang siang ini. Saudara percaya kalau perkataan kita punya kuasa? Mari dengan puji-pujian kita perkatakan firman, dengan puji-pujian kita perkatakan masa depan kita. Sebab sewaktu kita meninggikan Tuhan, maka kuasanya turun ada di dalam kehidupan kita. Are you guys ready to praise the Lord? Come on. Come on. I'll praise in the valleys. I'll praise on the mountains. Hey. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise when surrounded. 'Cause grace is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, you say oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise. Oh my soul. Oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I have you, Surabaya, clap your hands. Yang di rumah, yang di sini, come on. Ha, ha. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
Tuhanku Tuhan. Hanya di dalam satu nama. Dan seluruh suaramu nyanyikan penebusku. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Come on. Karena namanya sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Serukan ku selamanya, Kau Yesus, ku hidup Yesus, salibnya Kau pulihkan. Yesus, Yesus tebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang dalam kemenanganmu. Serukan salibnya, bebaskan. Yesus, Yesus tebus. Come on, let's sing this again. Penebusku, pembebas, pembebasku, Juru Selamat, Juru Selamat, namanya Yesus Tuhan. Pembebasku, Juru Selamat, Yesus, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. I praise your name, Jesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya Dia yang layak diserukan, hanya Dia yang layak ditinggikan dan dipuji, namanya Yesus. Saudara berikan tepuk tangan dong yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. It's good to be back. Senang banget saya Billy Simpson bisa balik lagi ke tempat ini yang saya bisa panggil rumah. This is a home for me in Surabaya. Me and my wife, we love this place. We love the people inside this place, in this house. So we want to thank you Pastor Raymond, Pastor Ellen, Pastor Lina, Pastor Seva, semua pastor yang ada di sini. Udah banyak sekarang pastornya, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, saya datang ke sini dengan sebuah lagu baru. And I would like all of us to learn a bit about the song. Dan nanti sama-sama kita nyanyiin sama-sama, oke? Lagunya berjudul Yang Berdaulat. Saya percaya di dalam kehidupan kita pasti ada tantangan, ada rintangan. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Tetapi tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah design something, kalau Dia sudah menciptakan sebuah rancangan yang spesial untuk saudara dan saya, maka rencana Tuhan pasti akan terjadi. Terlepas apapun, mungkin kita lemah, mungkin kita sering bikin salah, tetapi di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan bersama dengan Tuhan kita pergi dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Dan Mazmur bilang, Tuhan akan melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Kalau Tuhan punya mau, kalau Tuhan punya kehendak, pasti akan terjadi. Sebab Dia Raja yang berdaulat. Boleh kita berikan tepuk tangan for the sovereign King, the King of all kings, Jesus. Lagunya cukup mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya ajarin dulu chorusnya ya, lagunya seperti ini. Kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kaulah sang Raja, Kaulah sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan.
dari semula. Tuhan, Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Pemimpin yang sempurna, pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu. Oh, dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Oh, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Ucapanmu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan
Engkaulah rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat kerajaanmu tak akan tergoncangkan. Mari kita angkat rencana kita di tahun 2024 kepadanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Kami bejanamu, kami saluran alatmu Tuhan. Pakai kami untuk mengiringmu, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Ini pikiranku, ini kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh jadikanku bencanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, hanya dalammu Yesus. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejana untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi Dia. Come on. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk rencanamu Tuhan yang gak pernah gagal di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah mengenal kehidupan kami Tuhan, sejak kami dalam kandungan Tuhan Ibu kami. Kau sudah merancangkan segala sesuatu yang baik Tuhan. Kau sudah memulai keadaan baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau melibatkan kami
pada rencana besar-Mu Tuhan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Di bulan ini Tuhan, ajar kami untuk berani melangkah Tuhan dalam panggilan-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami, perasaan kami Tuhan, tindakan kami serahkan hanya pada Engkau Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang tahu yang terdalam dalam kehidupan kami, segala ketakutan kami, kekhawatiran kami. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus, Kau sendiri Tuhan yang help us, enable us Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan setiap apapun yang Kau mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Thank you for your calling, your irrevocable calling Tuhan. Panggilan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy Sunday IFGF Surabaya. Thank you so much untuk teman-teman yang melayani. Thank you Billy Simpson untuk melayani bersama seluruh tim Praise and Worship IFGF Surabaya dan seluruh volunteers yang melayani. Silakan duduk. Gak kerasa kita udah masuk di bulan Februari dan saya senang sekali. Minggu lalu saya ambil waktu untuk melihat ketika Pastor Seva boleh mengadakan tantangan We Finish Strong, the series about a life in calling gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ada janji Tuhan pada setiap kita yang mau melangkah bersama dengan Tuhan. Ada janji provision, ada janji power and presence dari Tuhan. Dan saya berdoa buat Anda yang mengambil keputusan untuk Anda terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Anda melanjutkan step into God's calling. Karena itu tema bulan ini, di bulan Februari ini kita mengambil tema Stepping into God's Calling. Saudara. Biasanya saudara, waktu kita semangat, kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita berani menjawab panggilan Tuhan. Kita bisa menjawab yes Lord. Tapi seringkali kita bingung, next step-nya apa? Bahkan kalau dari pengalaman saya, 21 tahun yang lalu ketika kita menjawab yes untuk panggilan Tuhan. Yes, waktu itu Pastor Jimmy, waktu itu saya masih ingat di Jakarta bilang, Mon, di hadapan saya dan Lihung sama istri saya, dia katakan bagaimana, yuk ambil langkah iman untuk mengembalakan. 30 hari saya ambil waktu, 40 hari atau 30 hari saya ambil waktu doa dan puasa. Dan kemudian kami jawab yes. Pada waktu mulai yes itu, mulai begitu banyak hal yang saya pikirkan, apakah kamu siap, apakah kamu mungkin kamu terlalu muda, bisa tak kamu menjalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Pernah merasakan hal itu? Ada cuma saya, saudara. Pernah ya. Dan itulah hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Selama bulan Februari ini kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan waktu kita mulai melangkah pada panggilan Tuhan. Sudah mengingatkan Anda semua 14 Februari, kita akan ada pemilu, itu nggak hanya memilih presiden dan wakil presiden. Pastikan Anda nggak golput, tapi juga Anda harus tahu bahwa kita memilih calon legislatif. Orang-orang yang akan mewakili kita baik di provinsi, di DPR pusat maupun di kota Surabaya ini. Dan saya percaya gitu ya, ini nggak kalah penting calon legislatif ini yang membuat undang-undang. Mereka yang dipercaya, kalau Anda bisa melihat, cari deh mana daerah pilihan Anda gitu ya. Kalau ada yang kenal nggak apa-apa, mumpung masih bisa dikontak, mereka bisa menyalurkan aspirasi Anda. So pastikan 14 Februari kita masuk dalam pemilu, kita semua nggak golput, oke? Nah, sudah bicara kembali soal panggilan Tuhan. Di bulan Februari ini kita juga ada 2 acara penting. Yang pertama adalah MCU, buat Anda yang marriage couple, ada namanya marriage check up gitu ya buat Anda. Dan juga buat yang single, ada event single di mana kita akan hangout sama-sama. Nah, masalahnya gini saudara, bicara ketika kita stepping into sesuatu yang baru, seringkali saya tanya pada teman-teman yang single, khususnya pria, kira-kira sudah punya kriteria pasangan itu? Oh sudah, saya udah nulis, ada yang nggak nulis. Dan kemudian saya tanya, sudah mulai melangkah atau belum? Oh sudah PDKT, dan kemudian ada yang merespon satu tentunya ya, gitu ya. Kita nggak menyarankan Anda ngerespon langsung tebar pesona ke berapa 5 orang gitu ya. Tapi dia, oh iya udah mulai deket. Kok belum jadian? Iya pastor, nggak berani melangkah. Kadang ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada beberapa mungkin punya pengalaman masa lalu dalam relationship. Ada yang bicara mungkin, nggak bisa nih.
rasanya aku nggak siap secara finansial. Saya mau katakan dari pengalaman saya kadang-kadang memang nggak pernah siap, saudara. It's good untuk kita bisa bertumbuh bersama calon istri kita, calon suami kita, atau kita membangun sesuatu bersama-sama, saudara. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang takut komitmen, takut dihina mertua. Waduh, ini beda level, camerku kok kayaknya beda level ini sama keluargaku. Aku takut kalau aku nanti nggak bisa masuk dalam keluarganya dan lain sebagainya. Sama halnya dengan panggilan Tuhan. Seringkali yang kita perlu lakukan adalah what is the next step? Waktu kita menjawab yes. Buat Anda yang ngangkat tangan minggu lalu, mungkin next step just bicara sama iCare leader Anda, HOD, atau mungkin audisi kalau Anda mungkin mau masuk PW dan lain sebagainya. So what is your next step? Nah, kalau kita lihat di pasal 2 dan pasal 3, ini kalau Anda bisa melihat, ini adalah perjalanan di mana mereka sudah bisa melihat promised land. Jericho sudah ada di depan mata, promised land itu sudah ada. Mereka tapi di Sitim harus ada satu langkah lagi. Next step yang mereka masuk. Sebelum mereka masuk Jericho, tempat perjanjian, tanah yang Tuhan sudah janjikan sejak puluhan tahun. Mereka ada satu langkah, yaitu harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus crossing over, dalam bahasa kita adalah stepping into God's calling. Yosua pasal 2 dan pasal 3 berbicara mengenai bagaimana kita bisa stepping into God's calling. Dan dalam minggu ini, selama 4 minggu ke depan, gitu ya, kita akan punya series yang sangat menarik, stepping into God's calling. Kita bisa lihat, minggu ini kita bicara apa sih dalam persimpangan itu. Waktu kita udah menjawab ya, mau melangkah itu, seringkali yang menghalangi kita itu apa? Hari ini kita akan bicara mengenai label yang negatif. Minggu depan, seringkali kita bicara bahwa yang menghalangi kita untuk stepping into God's calling itu keraguan-raguan kita. Saya berdoa supaya kita memiliki iman untuk melangkah. Minggu ketiga kita akan berbicara. Kadang sikap terburu-buru itu juga menghambat kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Bahkan kemalasan kita. So selama 4 minggu ini kita akan jawab bagaimana kita bisa menjawab setiap panggilan Tuhan. Stepping, langkah iman kita untuk kita melangkah pada God's calling. Are you guys excited? Yes, alright. Nah, hari ini kita akan bicara yang poin pertama minggu ini, overcoming labels in our lives. Nah, kenapa kok penting sih? Penting banget kita ini bisa mengatasi labels yang ada di dalam kehidupan kita. Karena label negatif ini sangat berdampak. Jadi perkataan yang masuk yang negatif ini bisa menghambat potensi orang. Karena apa? Perkataan yang negatif ini, label yang negatif ini menghambat orang, akan mempengaruhi harga diri orang tersebut. Bisa mempengaruhi identitas yang tadinya yakin, yes, begitu ngeliat keadaan. Waduh, ini nggak bisa ini, aku kurang pengalaman dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi kepercayaan diri kita, rasa aman kita, menghambat kita dalam mengambil keputusan, bahkan mempengaruhi relationship kita dengan orang lain. Label negatif itu parah kalau kita biarkan, gitu ya. Kalau dibiarkan ancek itu bisa memenjarakan. Begitu banyak orang terpenjara oleh label negatif yang menghambat dia untuk menjadi full version of God's calling. Kalau nggak percaya coba deh, kalau lagi ngumpul-ngumpul keluarga ya, entah tahun baru atau Imlek, udah lama nggak ketemu sama keluarga, ngumpul-ngumpul sama om, tante dan lain sebagainya dari berbagai kota, tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol, baru ketemu bilang, loh lu kok gendutan sekarang? Udah lama nggak ketemu, lah anaknya kok pesek, ini mirip siapa? Dulu nggak kayak gini loh. Kadang-kadang hanya sekedar melabel kayak gitu, loh kok kayak gini ya? Loh ini dulu kan sama umurnya, kok ini lebih tinggi? Nah, padahal yang diomongin anaknya kita, papa mamanya kadang-kadang ikut panas benar kan ya saudara? Itu bahayanya label gitu ya. Katakan kiri kanan, jangan melabel orang lain gitu ya. Itu mempengaruhi loh beneran, menghambat potensi orang-orang itu. Nah, memenjarakan, oh kurang ganteng, kadang di-compare, kadang-kadang itu real dalam kehidupan kita. Nah, saya coba cari contoh, kira-kira label apa sih yang menghambat orang itu untuk bisa melangkah? Seringkali karena mungkin ada orang yang pernah mengalami kegagalan. Coba lihat slide berikutnya. Ada orang pernah mengalami kegagalan masa lalu. Akhirnya nggak berani melangkah. Seperti tadi saya katakan. Kadang mungkin pengalaman masa lalu nggak menyenangkan dalam pacaran. Ada orang merasa aku nggak cukup baik. Aku dicap fokus pada kelemahan. Aku nggak layak. Mungkin kita pernah melakukan dosa atau kita udah pernah rusak hidup kita. Kita merasa nggak layak, rasa malu. Kita nggak bisa lah. Ada lagi orang yang merasa aku nggak pengalaman,
aku nggak pengalaman, atau aku biasa-biasa aja, mediocre gitu ya. Nggak ada yang spesifik, nggak ada yang spesial dalam hidup gua nih, nggak ada. Atau kita unik, berbeda dengan orang yang lain. Kita bisa ngeliat orang lain itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi we just different. Ada kita yang mengatakan mungkin terlalu muda atau terlalu tua, tapi saya percaya kita nggak pernah terlalu muda atau terlalu tua untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang mengatakan, kamu nggak cocok lah, dan lain sebagainya. Saya nggak bilang bahwa kita itu perlu punya iman untuk melakukan, memaksakan kehendak Tuhan itu, atau kehendak kita untuk jadi kehendak Tuhan gitu ya. Tapi kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hidup Anda, terutama awal tahun ini, untuk Anda melangkah dari titik A ke titik B, yuk kita sama-sama evaluasi, kira-kira hal apa yang membuat kita yang tadinya yakin untuk menjawab panggilan Tuhan, tapi kemudian kita back off, mundur teratur, gara-gara kita takut akan label dalam kehidupan kita. Lebih parah lagi, saudara, ada orang yang berusaha berubah, meyakinkan semua orang bahwa dirinya udah berubah, tapi orang nggak pernah berhenti melabel kita dengan apa yang sudah pernah kita lakukan masa lalu. Seringkali itu akan menghantui setiap orang untuk masuk di dalam kehidupan. Salah satu label kalau dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, seringkali saya pikir, yang saya masih struggle juga, seringkali saya berpikir bahwa oh iya ya, kalau kamu jadi pemimpin apalagi jadi pendeta gitu harus ramah kepada semua orang, harus mengakomodasi semua kepentingan, saudara. Harus say yes, senyum terus, gak boleh susah, benar ya? Kadang-kadang kita dituntut seperti gitu. Akibatnya membentuk diri saya sebagai orang yang sungkanan gitu ya, benar-benar sungkanan, benar-benar takut nyakiti orang, takut untuk ngomong conviction secara terang-terangan gitu. Itu yang saya lumayan bergumul dalam kehidupan ini. Nggak tahu mungkin karena latar belakang dan lain sebagainya kelihatannya baik gitu ya. Tapi pada satu titik ketika memang harus ngambil keputusan cepat, itu sangat mempengaruhi. Wah, kalau aku ngambil keputusan ini nyakitin siapa ya? Nyakitin siapa ya? Menyenangkan siapa? Gimana caranya semua orang bisa senang dan lain sebagainya. Iya kalau semua senang, kalau semua jadi marah karena ketidakjelasan dan lain sebagainya. Seringkali itu menghantui. Saya berdoa gitu ya, setiap kita gitu. Kita tahu apa yang membuat kita struggle, kita label kita. Dan sampai saya ketemu seorang hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan, kamu itu Surabaya sekali, ya, sungkanan. Tahu nggak, saya dulu juga orang Surabaya. Dia bilang, tahu nggak, sungkan itu kelihatannya baik, kelihatannya bagus, benar ya saudara ya. Kadang-kadang ke rumah orang ditanya gitu ya, udah makan belum? Padahal laparnya luar biasa. Sungkan masa ke rumah orang minta makan gitu ya. Oh sudah kok, sudah makan, tiba-tiba perutnya bunyi kerucukan gitu. Belum makan. Nah, hamba Tuhan ini bilang, tahu nggak Mon? Dia bilang, sungkan itu nggak alkitabiah. Wah iya dah, gitu ya. Sungkan itu nggak alkitabiah. Karena firman Tuhan mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu adalah perbuatan si jahat. Coba cek Matius 7 ayat 35. Oke. Belajar tapi tetap struggle. Nggak mudah untuk kita bisa untuk kita bisa mengatasi label mungkin yang melekat atau belief yang kita percaya mungkin sejak kita kecil dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Rahab. Rahab ini siapa sih? Dia adalah seorang pelacur yang akhirnya namanya itu masuk dalam silsilah Yesus. Dan kita akan belajar dari kehidupan Rahab ini bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya from shame into significance. Nah, singkat cerita kalau kita bisa melihat Rahab ini, dia dikatakan dia ini tinggalnya itu di perbatasan di tembok Yeriko. Jadi rumahnya ini digambarkan itu dia nempel dengan dinding Yeriko. Jadi ada komentarnya mengatakan dia ini pelacur, bukan pelacur biasa, tapi papan atas. Maafkan kalau kasar ngomongnya pelacur, tapi itulah Alkitab mengatakan. Dia benar-benar setiap orang mungkin yang dari luar kota masuk ke perbatasan, dia akan melewati dan rumahnya cukup dekat dengan gerbang kota. Sehingga dia bisa melayani orang-orang yang kelas tinggi. Pejabat-pejabat mungkin yang dari negara-negara lain, raja-raja dan lain sebagainya, yang masuk untuk melihat Yeriko ini. Dan Rahab kita bisa melihat di sini, dia menjadi kunci ketika bangsa Israel sudah sampai ke Sitim seperti yang tadi saya katakan. Dan waktu mereka mau menyeberang ke Yeriko, Yosua tidak langsung menyeberang. Dia kirim 2 orang pengintai. Nah, yuk kita lihat Yosua pasal 2 ayat 1. Di sana dikatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam. Ternyata Yosua ini belajar dari kesalahan Musa masa lalu.
Musa kirim 12 pengintai 40 tahun sebelumnya. Dari 12 itu 10 nggak percaya. Hanya 2, dia dan Kaleb. Harus ngelawan 10 orang yang nggak percaya itu. Dan dia mengatakan, oke, lebih baik aku seleksi lagi orang yang benar-benar bisa sehati. Nggak disebutkan siapa namanya. Ada yang bilang itu Kaleb, ada yang bilang itu Salmon, tapi nggak dijelaskan di Alkitab. Dari 2 pengintai ini. Dia lebih hati-hati, dia kirim 2 orang dan dia katakan, amatilah negeri itu. Dan kemudian dikatakan di sana, kota Yeriko, pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Dia tidur di rumahnya, bukan tidur dengan Rahab ya, 2 pengintai ini. Karena mereka mengemban misi. Nah, pertanyaannya adalah Rahab ini namanya juga pelacur, penuh dengan label dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah bagaimana Rahab bisa stepping into God's calling? Bagaimana seorang pelacur, dia bisa masuk dalam rencana Tuhan, menjawab panggilannya, dan mengatasi labels dalam kehidupannya. Bagaimana dia punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang memalukan, tapi dia bisa masuk dalam rencana Tuhan, bahkan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus sendiri. Nah, kita akan belajar 2 hal hari ini. Yang pertama adalah courage to go beyond the labels. Kita akan belajar bagaimana dia itu punya keberanian. Nah, kira-kira kalau kita selidiki, labelnya dalam kehidupan Rahab ini apa sih? Paling tidak ada 3 yang saya mengatakan. Dia itu, yang pertama pekerjaannya aja udah salah. Pelacur. There's no way dia bisa masuk dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Kita bisa melihat identitas seringkali menentukan bagaimana orang memandang dia, bagaimana dia memandang dirinya sendiri, melabel dirinya sebagai orang yang gak bermoral. Bahkan mungkin dia sebagai orang yang manipulatif, terkenal karena dia terkenal. Rumahnya dia ada di dinding Yeriko. Dan dia warga kelas 2 pastinya, sudah wanita, dia dikatakan sebagai kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Berapa banyak label dalam kehidupan kita, kita merasa aku paling gak dianggap ya, aku orang marginal. Orang berdosa, punya aib, gak berharga, aku gak bisa lah. Ini label yang melekat pada kehidupan Rahab. Dan dia berada di lokasi yang salah. Kok bisa dia ada di Yeriko? Itu seperti Sodom dan Gomora, kota yang akan dihancurkan pada waktu itu. Berapa banyak dari kita ketika kita mau stepping into God's promise, mengatakan, aku tempatku salah. Profesiku mungkin salah. Tempat di mana aku berada, banyak orang yang mempengaruhi aku untuk keluar dari jalan Tuhan. Sehingga aku gak bisa menjawab panggilan Tuhan. Penduduk Yeriko sendiri dianggap sebagai orang yang sombong, arogan, penentang. Dan penduduk Yeriko dikenal sebagai orang yang melawan Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melihat, dia adalah orang Kanaan. Orang Kanaan ini punya belief system yang aneh. Bangsa Israel itu monoteisme. Dia menyembah Allah yang Esa. Kalau kita lihat Ulangan pasal 4, dia katakan Zema itu Allah itu cuma satu. Orang Kanaan, mereka percaya politeisme. Mereka penyembahan berhala. There is no way dia bisa masuk dalam rencana Tuhan di dalam kehidupannya Rahab ini. Dan dia punya budaya penyembahan berhala yang sangat menjijikkan. Yaitu apa? Mengorbankan anaknya sendiri. Dan dia mengorbankan anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Jelas dia beda server sama orang Israel. Satunya Kanaan, satunya Israel. Beda keyakinan. Nah, makanya dengan stigma seperti itu diperlukan keberanian yang luar biasa untuk dia stepping into God's calling. Dia belum tahu pada saat itu. Dengan semuanya itu perlu keberanian yang luar biasa. Nah, yuk kita lihat keberaniannya itu ditunjukkan apa? Ditunjukkan dengan cara menyembunyikan 2 pengintai ini. Coba lihat, kalau kita bisa melihat ayat ke-6 dan ayat ke-7 ya. 6, dia mengatakan, tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Kalau Anda perhatikan mulai ayat yang kedua, begitu 2 pengintai ini masuk ke Yeriko, CCTV kamera seluruh kota itu sudah ada, saudara. Dan Raja Yeriko itu menangkap, ada 2 orang, dia kirim utusannya. Nih 2 orang ini mau ngapain? Suruh mereka keluar. Tapi Rahab, karena imannya pastinya, dia berani menyembunyikan 2 orang ini.
diperlukan keberanian yang luar biasa. Pernah tahu hukuman kalau orang jadi spionase, orang jadi pengkhianat, orang jadi pengintai, orang itu akan dihukum mati. Entah itu dipenggal kepalanya atau dia dirajam. Perlu keberanian untuk mengubah suatu label dalam kehidupan. Bahkan ketika dia ketahuan, dia berani menyembunyikan dua orang ini. Bukan karena dia bukan karena dia mau membela Yeriko, tapi dia tahu bahwa rencana Tuhan itu ada bagi bangsa Israel, dan dia mau jadi bagian dari janji-janji Tuhan dengan segala resiko bahwa dia akan ditumpas habis, dia akan dihabisi. Dan belum tentu juga dua orang ini nggak membunuh Rahab, benar nggak saudara? Kan nggak ada jaminan. Itu biasa banget seorang pelacur dibuat untuk untuk mengawasi gerak-gerik pengintai, kemudian dibunuh lagi. Orang ini bisa aja, kita bisa ngelihat di semua film-film detektif dan lain sebagainya, dia bisa aja ditumpas habis dengan segala resiko. Maka hari ini saya mengatakan, label itu real, label itu jahat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau keluar, melangkah akan setiap janji Tuhan, atau Tuhan taruh sesuatu di dalam kehidupan kita, yuk mulai evaluasi. Mungkin ada cara yang berbeda Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya bisa keluar dari label itu dan menjawab panggilan Tuhan. Ada seorang yang namanya Evelyn Glennie. Dia ini terkenal sebagai the world's premier percussionist. Saudara. Biasanya jarang ya orang nonton, berapa banyak di sini suka ngelihat pemain drum show 2-3 jam cuma drum doang gitu ya. Saya ngelihat teman-teman ada yang lihat Coldplay, ada gitu ya. Ada yang nonton dari TV, ada gitu ya. Ada artis-artis mereka akan melihat, tapi biasanya drumnya di belakang, dia cuma pengiring. Tapi dia ini terkenal sebagai the world premier solo percussionist. Dan dia ada dalam 1 tahun itu dia menggelar konser 100 konser dalam setahun hanya dengan main percussion. Saya seorang pemain drum, tapi suruh nonton orang main drum doang itu tunggu dulu. Tapi tahukah Anda, dia adalah orang yang lahir di Skotlandia. Kalau kita bisa lihat show-nya dia cukup 30 detik aja ya, jangan 3 jam. Yuk kita lihat apa yang kita lihat di sini. Dia ini orang dari Scotland. Coba lihat videonya sebentar. Salah satu show-nya dia. Alright, cukup ya, 30 detik, 40 detik cukup gitu ya. Nah, yang orang nggak tahu adalah ketika dia ini waktu kecil, dia itu ingin mendaftar pada suatu akademi yang namanya Royal Academy of Music. Ini tempat belajarnya Elton John dan Annie Lennox pernah belajar di sana, saudara. Dan dia di sana langsung tim audisinya melabel dia. Dia didengarkan, kamu bisa apa? Dan hasilnya tim yang mengaudisi melabel dia, Evelyn, kamu tidak punya harapan untuk jadi musisi profesional. Wow, langsung kayak gini. Dan kemudian mustahil buat kamu untuk even bermain musik. Bayangin saudara, kita aja kadang-kadang audisi nggak lolos, suruh belajar lagi, kita langsung turn off gitu ya saudara. Kita waduh ini yang audisi itu gimana sih dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar di label, dan label ini nggak salah. Karena sejak umur 8 tahun telinganya mulai melemah. Evelyn ini mulai melemah dan dia punya kekurangan sejak umur 8 tahun sampai waktu 12 tahun. Dia mengatakan orang itu susah berbicara, dia mulai tunarungu dan dia hampir nggak bisa mengeluarkan suara. Tapi saya percaya gitu ya, nggak ada yang kebetulan cerita ini ada gitu ya. Saya baca buku ini dalam sebuah buku Hidden Potential judulnya. Dan di sana ditunjukkan bagaimana keberaniannya dan kegigihannya. Sehingga waktu tahun 2015
dia itu mendapat suatu penghargaan yang namanya Polar Music Prize, setingkat dengan Grammy Award yang pernah dimenangkan oleh Stevie Wonder dan Elton John. Bagaimana dia bisa sampai pada titik di sana? Ternyata waktu dia belajar, coachnya, gurunya namanya Ron, dia ngomong, oke, kamu gak bisa dengar, tapi aku latih kamu supaya seluruh organ tubuhmu bisa merasakan getaran. Dia gak bisa dengar, tapi dia bisa merasakan getaran demi getaran. Walaupun kamu gak bisa mendengar, kamu bisa pakai perutmu, kepalamu, tulang pipimu, kulit kepala sebagai telinga yang raksasa. Sehingga dia bisa menjadi mahir dan dia bisa mainkan musik perkusi. Diperlukan keberanian mungkin untuk suatu cara yang berbeda. Apalagi ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati kita. If you have the right conviction, you have the right motivation. Apapun orang bisa label kehidupan kita. Orang mengatakan kamu gak pengalaman, kamu gak bisa apa-apa, kamu kurang mahir, terlalu muda, terlalu tua dan lain sebagainya. Orang bisa mengatakan apapun dalam kehidupan kita. But the most powerful label to overcome is the label we apply to ourselves, saudara. Orang bisa ngomong apa aja tapi gak punya pengaruh dalam hidupmu. Gak menyentuh identitasmu, gak menghancurkan harga dirimu, tidak menghambat potensimu kalau engkau gak mempercayai dan masuk dalam diri Anda. Especially ketika Tuhan sudah nyatakan sesuatu di dalam kehidupan Anda. Label yang paling jahat adalah label yang kita taruh di dalam kehidupan kita sendiri. Banyak orang yang benar-benar sudah terkenal, bagi kita melihat mereka, wah hidupmu itu udah my dream. Tapi begitu banyak juga artis-artis, orang yang bunuh diri hanya karena dia menjadi korban bully. Karena dia izinkan label yang orang ngomong, netizen yang mengeluarkan hoax itu menghantui pikirannya sehingga memiliki gambar diri yang salah. Seringkali ada label dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita nggak izinkan itu masuk menguasai, kita bisa menguasai, kita bisa overcome, dan gak apply itu dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa kita bisa menghidupi the full potential. Ada banyak orang yang mengalami kelecehan, orang yang mengalami penelantaran, hidup dalam kemiskinan, tapi dia gak mau membiarkan cap itu dalam dirinya, sehingga dia bisa keluar dari beyond the levels yang orang taruh di dalam kehidupannya. Ada penulis buku yang sudah ditolak 12 penerbit, tapi akhirnya bisa menjual 500 juta kopi dan telah diterjemahkan dalam 80 bahasa. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan perkataan orang, label yang melekat pada dirinya sendiri itu mempengaruhi, masuk dalam pikirannya dia. Sehingga kita bisa melihat, seringkali bukan orang yang melabel kita, tapi kita too hard to yourself. Sehingga label itu kita buat diri kita sendiri. Rasa malu kita, rasa bersalah, perasaan ketakutan masa lalu yang menghantui kita semua. Kanan kiri kanan, don't be too hard to yourself gitu ya. Chill bro, chill sih. Jangan terlalu hard dengan diri kita. Jangan biarkan label yang negatif itu masuk menguasai hati kita. Yang kedua yang kita belajar dari Rahab adalah dia mau embrace a new identity in God. Berani aja gak cukup. Tapi dia untuk mengatasi label dalam kehidupannya harus ada landasannya. Dan dia punya keberaniannya besar. Tapi yang menjadi dasar ada revelationnya dia terhadap Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Apa yang membuat Rahab memiliki conviction bahwa dia, walaupun dia orang Kanaan, walaupun dia pelacur, walaupun dia tinggal di Jericho yang akan dihancurkan, tapi dia nggak belong in this server, dia nggak belong di tempat ini, dia ada dalam rencana Tuhan, in God's planning dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat di sini, waktu dia embrace a new identity, kita bisa melihat Yosua 2 ayat 9, dia mengatakan di sini karena aku tahu. Dia mengatakan I know. Katakan sama-sama I know. Satu, dua, tiga. I know. Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Yes, aku ada di sini. Aku ada di Kanaan. Tapi Tuhan kasih revelation. Walaupun aku di sini dengan segala label yang aku miliki. Aku ini
bagian dari rencana Tuhan. Bahwa dia Allah yang berdaulat. Dia yang akan memberikan negeri ini. Aku harusnya masuk dalam rencana Tuhan di tempat ini. Help me Lord, bagaimana aku dari sini, dia ngomong, aku bisa mengerjakan rencana Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan, kata I know ini dari kata bahasa Ibrania adalah kata yadah. Dan kata yada ini berbicara mengenai, kalau lihat dari gambarnya ini bicara mengenai mata, tangan, dan kemudian pintu. Dia mengatakan bahwa yada ini adalah aku merasakannya dengan mataku. Aku merasakannya dengan tanganku. I know ini gak cuma sekedar I know, tapi ini adalah pewahyuan. Dia mengatakan, this is it. This is sama seperti Yusuf ketika dia melihat rencana Tuhan yang besar. Dia kata, wow, sekarang aku tahu Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Kata yada ini adalah kata yang mengatakan bahwa I know, I'm aware, suatu kesadaran yang Tuhan berikan bahwa aku ada di dalam rencana Tuhan. Karena aku experience it. Kita bisa mengatakan orang yang ngomong I know ini, ada momen namanya pivotal moment di mana kita itu beralih, saudara. Pernah ngerasakan gitu, somehow ada perkataan orang atau mungkin perkataan orang di mimbar. Waktu Anda dengar, aku bergetar, kayak ada sesuatu yang dibukakan dalam kehidupan. Pernah ngalami itu, saudara? Harusnya kita pernah mengalami itu. That's a pivotal moment, di mana kita berpindah, kita memiliki kesadaran. It's a pivotal moment di mana kita embrace a new identity. Yang tadinya dia katakan, aku orang Kanaan. Aku tinggal di Yeriko, sebentar lagi dihancurkan. Aku ini pelacur, gak layak untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tapi deep in her heart waktu itu tahu bahwa 2 orang pengintai ini membawa rencana Tuhan. Gimana aku pindah keyakinan dari server yang sini yang akan dihancurkan untuk masuk. Itu sangat gak mungkin. Perintah Tuhan jelas. Seluruh penduduk Kanaan harus ditumpas habis. Jangan disisakan. Karena dewa-dewa yang mereka sembah akan mengganggu kehidupanmu, akan menggoda kehidupanmu, akan membuat engkau jauh dari Tuhan. Embrace a new identity yang align with the purpose of God. Makanya dia nggak cuma ngomong I know, tapi dia mengatakan aku mendengar. Berapa banyak kita tahu, berapa banyak kita mendengar, tapi kita nggak melakukan apa-apa terhadap apa yang Tuhan suruh. Kita nggak mau align dengan rencana Tuhan yang besar. Di sini Rahab, pewahyuan yang dia terima. Dia mengatakan, selama ini dengan identitasku, aku pakai untuk kepentingan diriku sendiri. From now on, I want to be aligned with God's purpose. Aku izinkan pikiranku, kehendakku, aku serahkan kepada Tuhan. Tahukah pivotal moment ini bisa terjadi berkali-kali dalam kehidupan kita. Terutama mungkin kalau kita sidetrack, kita distracted dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa Tuhan itu memberikan kita kasih karunia yang secara umum. Ada bakat, talenta, ada experience, di mana orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada orang hebat, orang pinter, seorang yang melakukan inovasi demi inovasi. Tahukah bahwa kasih karunia Tuhan yang secara umum ini diberikan kepada semua orang. Setiap orang di luar Tuhan maupun nggak di luar Tuhan, mereka memiliki kepintaran yang luar biasa. Bahkan banyak yang jauh lebih pintar. The moment, pivotal moment ini, I know ini, saudara. Seringkali, kalau kita melihat dalam konteks Rahab, dia diberi kecantikan. Mungkin dia diberi kepintaran, buktinya yang connect sama dia orang-orang hebat juga. Dia diberikan segala talenta, tapi selama ini dia pakai hanya untuk memikat para pria hidung belang. Tapi the moment waktu dia bilang, I know, I heard, and this is what I do. Dia pindah server, dari dia yang gak takut akan Tuhan, percaya politeisme. Dia mengatakan ini, aku percaya Tuhan Allahmu. Dia ada di langit dan di bumi yang di bawah. Dengan kata lain dia mengatakan, engkau Tuhanmu adalah Raja yang berdaulat. It's a declaration of faith. Di mana dia ini adalah kalimat Shema yang dia ucapkan. Dengan declaration of faith ini dia tahu bahwa imannya sekarang mulai percaya pada Allah Israel ini. This is the encounter with God. Saudara, encounter with God ini every now and then kita perlu mengalami ini supaya kita bisa align. Ada momen kalau tadinya kita hidup untuk diri kita sendiri, hidup untuk kepuasan kita sendiri, hidup untuk apa yang kita mau. Kita berpindah. Saudara, mungkin ada ketakutan dalam kehidupan kita, but embrace the new identity.
di mana kita bisa melihat rencana Tuhan itu indah. Dan tanpa dia sadari, saudara, the moment waktu dia mengatakan I know, yada ini, membawa dia berpindah tempat, masuk dalam rencana Tuhan. Yang tadinya dia pelacur, siapa yang mau dengan pelacur? I don't know. Tapi di zaman itu pelacur benar-benar dihina. Tapi the moment dia mengatakan itu, tanpa sadar, dia masuk dalam rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mengubah masa lalunya yang penuh dengan rasa malu, from shame, kepada suatu yang significance dalam kehidupannya. Coba lihat kalau ini, siapa yang sangka Rahab, dia akhirnya menikah dengan Salmon. Yang tadinya pelacur, dia akhirnya dapat suami, dia bisa menikah. Dan dari Rahab dan Salmon lahir Boaz. Boaz menikah dengan Ruth, orang bukan Israel juga, Ruth. Tapi kemudian dari Boaz dan Ruth, dia masuk rencana keselamatan Tuhan. Di mana orang-orang di luar bangsa Israel, dia boleh masuk. Dan kita bisa lihat dari Boaz dan Ruth, lahirlah Obed, cucu dari Rahab ini. Dan dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahir Daud. And the rest is history. Tanpa sadar dia menjadi bagian dari nenek moyang yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Allah yang hebat, Allah yang berdaulat. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. I don't know hari ini, siapa yang Tuhan izinkan kau sentuh hidupnya. You never know. Tapi kalau kau mau embrace the new identity, yes, kadang-kadang kita bisa sidetrack dalam kehidupan kita. Tapi kita minta Tuhan, aku mau mengalami engkau sekali lagi. Aku mengalami engkau sekali lagi. Dan kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan, the moment kita sadar, kita kembali, ada pivotal moment. Kita mengarah pada rencana Tuhan. Di situ kita bisa melihat langkah demi langkah kita semakin dekat. Semakin kita punya waktu-waktu di mana kita menyadari bahwa identitas kita di hadapan Tuhan itu besar. Semakin kita bisa align dengan God's purpose melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dengan saudara seiman, melalui kita dinasihati satu dengan yang lain. Semakin kita bisa terarah pada panggilan Tuhan, semakin kita bisa mengerti bahwa rencananya itu indah di dalam kehidupan kita. Kita berpikir di Matius 1, dia adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Rahab yang tadinya cuma cari selamat, siapa yang menyangka akhirnya lahir juru selamat dari silsilah dari Rahab ini. Namun kita pikir hanya karena dia melahirkan juru selamat dari garis keturunannya, apakah hilang apa yang pernah tercatat? God's grace transform her from shame to significance. Tapi kalau Anda melihat nama Rahab pelacur ini di kitab Ibrani dan kitab Yakobus masih ada loh. Kalau kita lihat, yuk kita lihat di sini. Gelar Rahab the prostitutes. Kalau Anda baca kitab Ibrani, nggak ditulis tuh Abraham yang pernah nipu istrinya, nggak ditulis tuh Gideon yang penakut. Tapi saya bingung, kenapa waktu Rahab kok gelar ini nggak hilang? Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Dan bukan demikian, Yakobus yang tadi kita baca ayat 26-nya, ayat 25 ayat sebelumnya ini, dan bukanlah demikian, Rahab pelacur itu dibenarkan karena bla 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 bla. Saya coba merenungkan beberapa waktu yang lalu ketika saya pernah menyampaikan ini. Ternyata saudara, ada label, ada bekas luka dan luka-luka masa lalu itu yang mungkin Tuhan izinkan itu permanen di dalam kehidupan kita. Bukan untuk mempermalukan kita, tapi ini jadi tanda. It's a living proof. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Saya coba tuliskan itu, kemudian saya coba terjemahkan sendiri dalam bahasa Inggris. Dan ini yang tertulis di sini, saudara. Sometimes, gitu ya, kok ini? Sometimes dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa ada luka-luka yang terus ada di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang selalu masih terlihat dan gak hilang. Ini yang saya tulis. Meskipun label, bekas luka, dan luka kita mungkin tetap ada sebagai tanda yang permanen, indelible.
bersama kita sebagai tanda yang mungkin gak terhapuskan. Tapi itu semua bukan untuk mempermalukan kita. Tapi itu ada bukti dari kasih karunia Tuhan. Sesuatu tanda yang mengingatkan kita akan kekuatan yang Dia berikan untuk kita terus melangkah dalam panggilannya. Ini gak keluar ya, padahal bagus banget loh waktu itu saya buat. Saya sampai banggakan sendiri sama istri saya gitu ya. Tak tulis dalam bahasa Indonesia, tak copywriting bahasa Inggris. Oke, gak apa-apa. Ini sebagai tanda supaya bukan Raymond, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidupan Anda. Ini tanda. Dalam hidup kita, every now and then kita akan mengalami pivotal moment dalam kehidupan kita. Waktu saya mempersiapkan ini, teman-teman ini tanya, Pastor waktu dulu tahu panggilan Tuhan itu kira-kira the first pivotal moment itu dari mana? Saya bilang, saya bukannya udah sering cerita ya. Bosen saya cerita, saya katakan kayak gitu. Enggak juga gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Banyak teman-teman yang baru enggak tahu. Dan sebenarnya waktu awal saya lakukan menjawab panggilan Tuhan, itu sebenarnya karena kehendak dari orang tua saya. That's the first step. Buat Anda yang pernah dengar kesaksian saya, justru teman-teman ini katakan, saya pernah dengar loh dari papanya pastor, wow, kamu temenan sama papa saya, bedanya 50 tahun loh sama kamu. Just kidding. Tapi dia katakan, saya cerita deh, singkat cerita umur 9 bulan. Waktu itu saya dikasih makan gitu ya, oleh salah satu ponakan mama saya, gitu, tanpa sengaja yang harusnya masuk mulut, akhirnya masuk ke hidung. Disitulah saya nggak bisa napas sampai biru. Dan secara cepat, untung waktu itu papa saya udah pulang kantor. Langsung dilarikan ke rumah sakit, saya masih ingat air kaset. Bukan masih ingat, ya saya diceritai 9 bulan, nggak bisa ingat. Tapi masih ada rumah sakitnya gitu ya. Diceritai waktu itu. Dan diceritain, dia bilang waktu itu semua kita tegang. Dan dokter keluar, dia bilang nggak ada harapan untuk anak ini. Dia katakan, anak ini mungkin akan meninggal. Tapi dia katakan disitulah, di luar kamar itu, orang tua saya menjerit, enggak dok, anak ini akan hidup. Saya janji kalau anak ini hidup, aku mau mempersembahkan ini sebagai hamba Tuhan. That's it. Nggak sampai 5 menit kemudian, baby Raymond ini bisa nangis. Dan terbukti Tuhan menyembuhkan. Tapi dokternya mengatakan, cek ya nanti, mungkin 5 tahun, 6 tahun kita lihat. Karena kalau sempat berapa detik, oksigen nggak masuk ke otak, jangan-jangan ada radang otak. Jadi sejak kecil saya dikatakan, sejak saya bertumbuh, mungkin entah 5 tahun, 6 tahun, kamu punya panggilan jadi hamba Tuhan. Dan saya diajar supaya saya nggak mengalami keterlambatan baca dan lain sebagainya, keterlambatan otak dan lain sebagainya. Saya itu dari kecil itu sudah dikasih Alkitab, itu bukan Alkitab bergambar. Alkitab bergambar saya punya, tapi Alkitab saya sudah tulisan. Saya menghafal, cara belajar pertama itu ngapalin Kejadian, Keluaran gitu ya. Sebenarnya waktu itu nggak terlalu banyak ide-ide bahwa baca Perjanjian Lama itu ngantuk. Nggak ada yang ngomongin saya kayak gitu ya. Saya cuma mau belajar untuk supaya saya bisa belajar. Dan itu saya umur berapa tahun saya udah baca Alkitab itu sampai habis beberapa kali gitu ya. Jadi itu untuk membuktikan saya nggak mengalami keterlambatan dalam belajar gitu. Jadi dia bilang, one day saya tunjukkan kepada dokter yang vonis kamu itu bahwa Raymond benar-benar bisa membaca dan normal. Jadi waktu saya sekolah pun kadang-kadang orang baca sekali ngerti. Saya itu belajar melalui menghafal. Saya harus hafal baru bisa ngerti. Saudara. Jadi baca berkali, orang baca 1 kali, saya bisa baca 2-3 kali baru ngerti gitu ya. Puji Tuhan. Tuhan buktikan, Tuhan bisa pakai orang yang di level, nggak bisa hidup lah. Nggak bisa gitu. Dan saya belajar semuanya itu melalui menghafal sejak dari kecil. Sayangnya saya nggak diajar nonton. Sampai sekarang nonton 3-4 kali tetap nggak ngerti-ngerti, saudara. Tapi saya katakan, ada tanda-tanda dalam kehidupan kita diizinkan akan stay. Dan itu saya katakan, that's pivotal moment yang pertama. Saya mau jadi hamba Tuhan karena ingin menyenangkan orang tua. Tapi ada pivotal moment kedua, ketiga. Entah itu di retreat, entah itu waktu saya nyembah Tuhan. Bahkan ketika saya distracted, Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia terus menjangkau. Saya mengalami encounter with God. Supaya apa? Supaya terus align, identitas kita align dengan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. So how we overcome the labels dalam kehidupan kita?
Pertama, kasih karunia Tuhan. Jesus give us a courage, miliki keberanian to go beyond your level. It's all because of Jesus, bukan karena kekuatan kita. Dia memberikan kita kasih karunia. Dan Tuhan yang memberikan a new identity untuk kita bisa step into God's calling, step into God's promise di dalam kehidupan kita. Let's align dengan panggilan Tuhan, dengan janji Tuhan. Kita itu di mana? Dan kita butuh pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa melangkah. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini, apapun decision yang kau pernah buat dalam hidup kita, untuk kita terus align sama Tuhan, itu gak pernah hilang dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan yang sama memberikan keberanian untuk kita terus melangkah beyond our levels. Dan identitas yang baru dari Tuhan itu memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam calling-nya Tuhan. God bless you, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Gak apa-apa, beri tepuk tangan untuk Tuhan deh, bukan untuk saya. Mari kita ambil waktu dalam perjamuan kudus. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Mari ambil roti dan cawan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Perjamuan kudus dikhususkan buat Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau Anda belum, dengan segala hormat jangan ambil. Yuk kita angkat di tangan kanan, tanda kita menghormati tubuh Kristus. Malam pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ini adalah tubuh roti biasa, tapi kita percaya ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Yesus mengatakan ini cawan anggur yang tercurah bagi pengampunan dosa. Ini adalah darahku yang tercurah. Buatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali engkau makan roti dan minum cawan, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Terima kasih darahmu yang tercurah bagi kehidupan kami Tuhan. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman. Inilah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kita taruh, let's worship. Let's ask God untuk meneguhkan kita, memberikan keberanian untuk kita terus ikut dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencananya, masuk dalam panggilannya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Amin. Yes, Lord. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan mata boleh tertutup, tangan boleh diturunkan. 1400 setelah Rahab ini, kisah Rahab ini, Sang Mesias Tuhan Yesus, dia lahir di dunia. Dan ada satu peristiwa dalam Yohanes 8 di mana Yesus mengalami perjumpaan dengan seorang yang berdosa. Begitu banyak orang mengatakan, hey, orang ini berdosa, orang ini berzina, orang ini pantas dirajam. Tapi Yesus tanya kepada wanita ini, hey women, wanita, mana orang yang menuduh kamu? Where is your accusers? Siapa yang menuduh kamu? Siapa yang taruh label dalam kehidupanmu?
Dan wanita ini berkata, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Dan di situ Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Go and sin no more. Pergilah dengan kekuatan dari Tuhan, dengan keberanian dari Tuhan, and sin no more. Jangan berbuat dosa lagi, because that's your a new identity yang dari Tuhan kau berikan. Hari ini saya berdoa di tengah-tengah kita, kalau nggak ada orang yang menuduh engkau, nggak taruh label, jangan-jangan engkau taruh label dalam kehidupanmu sendiri, sehingga itu menghambat engkau untuk masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam callingnya Tuhan dalam kehidupan. Hari ini saya ingin berdoa buat Anda yang sudah pernah mengambil keputusan, apapun keputusan yang kau buat untuk masuk dalam rencana Tuhan, tapi kau merasa untuk melangkah kok susah banget sih. Karena ada begitu banyak label dalam kehidupan. Dalam hitungan ketiga, taruh tanganmu di dada. Saya ingin berdoa buat Anda, dan kalau ada teman Anda lihat taruh tangan di dada, let's pray for them. Saya percaya Tuhan sedang mengadakan pembebasan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa step into God's calling. 1, 2, 3. Amen. Thank you Lord. Let's pray. Tuhan, dalam nama Yesus, bebaskan setiap kami. Jika kami bebas, Tuhan, mengikuti panggilan-Mu, Tuhan. Percaya Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang melibatkan kami dalam rencana-Mu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, kami keluar, go beyond our labels with your new identity that you have given us, Tuhan. Thank you Lord. Let's worship Him. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Katakan sama-sama mengiringmu. Thank you. Mengiringmu ini pikiran, ini kehendak, ku serahkan sepenuhnya padamu. Serahkan padamu. Amen. Harapanku Yes, Jesus. hanya di dalam-Mu. Jadikan Amen. Untuk kemuliaan. jadikan ku bencana-Mu, jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Thank you Jesus. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Let's sit news. Volunteers Appreciation Night. Beda gaya, satu suara. Senin, 19 Februari 2024 jam 7 malam. Hanya untuk Volunteers IRGF Surabaya. Parenting 101, How to Care for Your Newborn to First Year. Sabtu, 24 Februari 2024 jam 3 di Chapel IRGF Surabaya. Kelas Committed akan diadakan secara online hari Selasa 13 Februari 2024 jam 7 malam. Berapa banyak yang diberkati hari ini oleh firman Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Good to see you. Luar biasa hari ini. Selamat datang bagi Anda semuanya yang hadir di tempat ini secara onsite. Dan juga yang lagi online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan juga menjamah Anda hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya dengan hormat
mengundang Anda untuk usai daripada ibadah ini turun ke lantai 1 sebelum meninggalkan gedung ini. Bisa mampir sebentar ke connect team kami di bawah. Mereka yang membawa sign, what can I help, apa yang bisa kami bantu. Anda bisa datang ke sana dan katakan saya baru hari ini, saya baru datang di tempat ini. Kami rindu bisa melayani Anda dengan lebih baik lagi. Dan saya mengundang begitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua. Kita tiap pagi, minggu pagi 7.30 sampai 8.15, para pendoa berdoa bersama-sama. Dan saya rasa bukan tugasnya pendoa saja, tapi kita semuanya bisa terlibat di dalamnya. Jadi Anda kalau rindu berdoa, saya mengundang untuk kita bisa berdoa bersama setiap minggu 7.30 sampai 8.15. Kita akan support our church with our prayer dengan doa-doa kita. Dan mari gitu ya, sediakan waktu kita untuk bersama-sama berdoa. Dan juga mungkin teman-teman tahu berapa minggu ini disampaikan begitu ya bahwa kami membutuhkan banyak volunteer yang bisa melayani bersama-sama. Saya rasa teman-teman di sini yang sudah member, ayo gitu ya, jangan tunggu waktu untuk stepping luar dari zona nyaman kita dan mau melayani. Bagaimana caranya? Anda bisa tanya ke ICA Leader atau info booth di lantai 1. Ada banyak hal, banyak departemen sebenarnya yang sedang membutuhkan. Ada PW di sini yang membutuhkan, ada connect team di bawah, ada banyak yang bisa kita kerjakan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Guru-guru kids juga di bawah gitu. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan buat rumah Tuhan. Are you excited? Saya harap gitu ya kita bisa sama-sama melayani di tempat ini. Nah, bagi jemaat juga yang membutuhkan doa, mungkin ketika minggu kepingin gitu ya untuk didoakan, ada pergumulan, ada hal yang mau diceritakan. Kalau Bapak Ibu teman-teman turun di lantai 1 di tangga, di bawah itu ada corner yang ada tulisannya The Connection gitu ya. Hamba-hamba Tuhan, para leader di sini yang menanti Anda di sana, kalau Anda membutuhkan doa silakan mampir gitu ya. Minta kepada mereka, bisakah saya didoakan, bisakah saya cerita, terserah gitu ya. Anda bisa melakukannya bersama-sama, tim pendoa ada di sana, para leader, para pemimpin kita ada di sana. Jangan lupa juga tetap terhubung dengan media sosial kami karena semua informasi ada di sana. Dan hari ini saya juga mengajak setiap kita bisa membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan, mempersiapkannya dengan baik dan bisa diberikan secara cashless. Oke, itu aja. Dan juga satu hal lagi terakhir gitu ya. Hari ini setelah servis kedua usai akan ada church semester report. Kita akan menyampaikan apa saja yang sudah kita kerjakan selama bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini mau stay, silakan stay, nggak apa-apa, untuk kepingin tahu apa yang terjadi, apa yang kita sudah kerjakan di dalam gereja kita. Bisa tinggal sebentar, nggak lama kok, cuman supaya kita bisa sama-sama tahu. Oke, itu aja saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Saya percaya ada semangat yang luar biasa bulan-bulan ini, minggu-minggu ini. Boleh sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, yang terbaik buat Tuhan kita, yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh datang. Kami boleh menyembah. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh melayani Engkau Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan buat kami sungguh-sungguh sempurna. Terima kasih Bapa. Kami membawa persembahan kami, baik itu secara financially kami, baik itu secara kehidupan kami, apapun pelayanan kami yang bisa kami berikan buat Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan siang hari ini Tuhan mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau menjamah Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Berdoa buat mereka yang sakit Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada jamahan kuasa-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin minggu-minggu ini kami diperhadapkan dengan banyak-banyak keputusan yang harus kami ambil. Bapakku berdoa biarlah hikmat daripada Tuhan
Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, senantiasa tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, supaya kami boleh dipimpin oleh Engkau, supaya kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini, kami bisa bersama-sama berkumpul dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketahuilah kata Tuhan, bahwa Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Kita terima pada pagi hari ini, pada hari ini juga Tuhan berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Setiap umat yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, see you next week.